apabila ada orang yang bertanya kepada kita, ini apa? Ini kurban, itu menjadi wajib. Ataupun saya jadikan ini kurban, juga itu menjadi wajib. Ketika nasabah organisasi melakukan kurban, mengatasnamakan organisasi, makanya kan kurban. Tu lembu ini untuk 7 orang dari kawanan 30. Tidak tertentu yang mana. Itu tidak sah dalam agama. Tapi harus ditakyin dan ditentukan di mana. Menyogatanya natasi kurban, maka akan ta'i moto fortune singa. Alpha ta'i. Namun berada pula katanya bahwa landasan urunyan menyatakan bahwa setiap hewan kurban menjadi kendaraan, yaitu hadis abdimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Yang hadisnya dianggap dhaif oleh kebanyakan para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang dan bahagia sekali ya di kesempatan edisi hari ini ya. Untuk edisi Jumat ya 23 Mei 2025, saya Mulyadi kembali hadir untuk menemani sahabat Yadara sebagaimana biasa di dalam hari Jumat. Tentunya ada program talk show Kantin Jumat bekerja sama dengan tim Lajnah Bahasul Masail Daya Mudi Mesra Samalanga. Kami informasikan bahwa narasumber sudah hadir di studio di kesempatan hari ini. Ya, tentunya untuk program talk show Kantin Jumat dengan tema hari ini yaitu hikmah dan hukum kurban dalam perspektif Islam ya. Juga kami informasikan program talk show Kantin Jumat ini disponsori oleh Rangkang Blang Coffee Jinib dan juga disponsori oleh toko bangunan ya ZF Bangunan Pandra dan juga disponsori oleh Mekar Indah di Biren. Baik, saudaraku di mana saja berada, berhubung narasumber kita sudah berada di studio di kesempatan edisi hari ini. Ada Tungku Yuda ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Tungku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, apa kabarnya Tungku, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Semoga selalu sehat. Ya, amin ya rabbal alamin. Juga ada Tungku Muhammad. Assalamualaikum Tungku. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Gimana keadaan Tungku Muhammad, sehat? Alhamdulillah sehat. Kira-kira Tungku Muhammad sudah berapa kali di talk show? Alhamdulillah ini kali yang keempat. Kalau keempat ya. Ya, luar biasa ya. Terima kasih bagi tim Lajnah Bahasul Masail yang selalu hadir dalam program talk show Kantin Jumat ya. Baik, saudaraku di mana saja berada, langsung karena narasumber sudah berada di studio, langsung kita berbincang sedikit tentang berkenaan tema hikmah dan hukum kurban dalam perspektif Islam. Baik, Tungku, sebelum kita menerima pertanyaan dari sahabat Yadara, ini berkenaan dengan latar belakang dulu, Duk ya. Kenapa dinamakan dengan kurban atau apa latar belakangnya sehingga kita mengangkat tema di kesempatan hari ini dengan tema yang seperti ini? Ya, langsung Tungku. Sebelum kita jauh lebih membahas tentang kurban, ya pertanyaan pertama sekali adalah apa itu kurban? Sebagaimana di dalam kitab Laksi yang sudah kita pahami, udhiyah itu adalah ma yuzhabu minan ni'ami. Taqarruban ilallah min yaumil id ila ayyamil tasyrik. Yang dikatakan dengan udhiyah adalah hewan yang disembelih sebagai media ataupun untuk mendekatkan diri kita kepada Allah daripada hari raya hingga 3 hari tasyrik. Baik ya, ini latar belakang kapan terjadi pertama tentang kurban ini tuh? Pensyariatan kurban. Menurut Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri, juga pernah dikemukakan oleh Imam Al-Qalyubi dalam kitabnya Hasyiah Al-Qalyubi Al-Mahali. Beliau menjelaskan bahwa pertama kali pensyariatan kurban ini pada tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan pensyariatan Hari Raya Adha, Hari Raya Akbar, ataupun sering kita bilang Hari Raya Nahar, Hari Raya Menyembelih. Kemudian juga pada tahun itu Allah mensyariatkan puasa Ramadan, Allah mensyariatkan Hari Raya Idul Fitri. Juga kejadian yang sangat fenomenal dalam Islam yaitu Perang Badar. Itu terjadinya dalam tahun yang kedua, bertepatan dalam puasa Ramadan. Jadi peristiwa-peristiwa penting banyak terjadi dalam tahun ini. Jadi bukan hanya pensyariatan kurban pertama kali, tetapi juga
pensyariatan hari raya, kejadian perang Badar yang mengubah segala Islam. Islam besar saat ini ya salah satu faktornya kemenangan umat Islam pada peperangan Badar yang mana terjadi juga pada tahun itu. Ya, ya luar biasa. Baik, tunggu ini kan kita berbicara tentang masalah kurban ya, hukum kurban ini kan. Ini hukumnya ini bagaimana tuh hukum kurban? Hukum kurban jika kita melihat lintas agama itu berbeda hukumnya. Iya. Khusus untuk mazhab Syafi'i, hukum kurban ini sunnah. Sunnah muakkad, lagi bersifat kifayah. Maknanya sunat yang dikuatkan, yang dianjurkan untuk kita lakukan. Kemudian kifayah, mana kifayah apabila apabila salah satu daripada keluarga telah melakukan perbuatan sunnah ini, maka akan gugur tuntutan sunnah bagi anggota keluarga yang lain. Ini jika kita lihat dalam mazhab Syafi'i. Tetapi di mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, ini cukup berbeda. Tiga mazhab ini menghukumi udhiyah ataupun berkurban ini wajib. Dan setiap tahun. Ya, setiap tahun. Karena kalau di dalam mazhab kita, kesunahan ini tiap tahun, bukan kesunahan sekali seumur hidup sebagaimana haji. Jadi setiap tahun itu sunnah, dan tahun kedepannya juga sunnah. Bukan seumur hidup seperti haji. Kalau mazhab Malik, kewajiban udhiyah ini sama seperti kewajiban zakat. Jadi bila seseorang telah mencapai hartanya, mencapai nisab, misalnya dia mempunyai lembu 30 ekor, maka kurban yang pada dasarnya tidak wajib maka telah wajib. Jadi bukan wajib secara mutlak dalam setiap tahun. Tapi ketika seseorang telah hartanya mencapai nisab. Nah, itu menurut mazhab Maliki. Ya, baik. Nunggu ini kan sering kita dengar bahwa ada kurban wajib dan ada kurban sunat. Ini bagaimana tuh? Masalah kurban menjadi wajib ataupun kurban sunnah ya. Ini memang sangat banyak terjadi di masyarakat, juga banyak sekali yang bertanya ya. Kurban yang sudah kita rencanakan untuk kita kurbankan pada hari raya haji menjadi status wajib apabila kita ta'yin ataupun ja'li ya, ataupun nazar. Ada sering dikatakan dengan kurban nazar. Kurban nazar wajib. Kemudian apabila kita lafadzkan ini kurban wajib, ataupun ataupun kita katakan ini kurban, ataupun saya jadikan ini kurban, itu sudah menjadi wajib. Walaupun kita niatkan sebelumnya itu sunnah, tapi apabila ada orang yang bertanya kepada kita, ini apa? Ini kurban, itu menjadi wajib. Ataupun saya jadikan ini kurban, juga itu menjadi wajib. Jadi kewajiban kurban itu bukan hanya nazar, tetapi apabila kita lafadzkan ini kurban ataupun saya jadikan ini kurban, itu menjadi wajib walaupun tidak kita niatkan ya. Maka sangat berbahaya ini apabila ada pertanyaan daripada masyarakat. Tapi gimana solusinya biar jangan jadi wajib? Kan nggak mungkin kita halang orang itu bertanya. Solusinya di saat ada orang yang bertanya, ini kurban apa? Nah, kita jawab, saya rencanakan ini sebagai kurban. Harus ada kata-kata rencana. Itu baru tidak tergolong kepada kurban wajib. Oke, baik ya. Ini sebelum kita bahas tentang lebih lanjut, Nunggu, kan ada latar belakangnya supaya kan itu sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ada syarat-syaratnya tuh ya. Jangan sampai nantinya kita kalau sudah ada uang langsung kita beli lembu atau kambing langsung kita kurbankan, itu tidak semudah itu tuh ya. Ini apa yang harus diperhatikan sebelum kita untuk berencana untuk berkorban? Tunggu. Jadi pada dasarnya kurban ini status sunnahnya bukan untuk semua orang. Itu yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, kesunahan kurban cuman kepada orang yang telah mampu. Jadi tidak semua orang ketika telah memasuki hari raya Idul Adha dan juga 3 hari-hari tasyrik, dia sudah sunat untuk melakukan kurban. Tapi kewajiban kesunahan kurban ini ketika dia telah mampu. Artinya apa?
ketika dia telah lebih mu'nah, ketika dia ongkos belanja untuk dirinya sendiri, keperluannya dan keperluan keluarganya, termasuk alat kosmetik untuk istri misalnya, setelah dia lebih dari itu maka barulah kurban itu menjadi sunnah untuknya. Ya, kemudian dalam hal kurban ada beberapa perkara yang ketika ingin kita berkurban harus kita lihat binatang itu apa ada cacatnya yang dapat menegah bolehnya kurban ataupun tidak. Ya, oleh para ulama seperti Imam Nawawi dalam kitab Rodah, beliau sebenarnya banyak, ada 12 perkara. Nah, kita mungkin sebutnya beberapa perkara saja. Aib-aib udhiyah yang dapat menegah kurban adalah misalnya binatang tersebut sakit. Nah, namun Imam Nawawi menambahkan sakit yang dapat menegah kesahihan kurban adalah sakit yang berat, sakit yang apabila kurban itu sudah menimpa sakit itu, maka dia akan dagingnya kurang, dia akan menjadi kurus dan nafsu makannya kurang, maka sakit itu dapat menegah kesahihan kurban. Yang kedua misalnya binatang tersebut berkurap. Kurap itu dalam mazhab Syafi'i memang ada sebagai ulama menyatakan kalau kurapnya sedikit nggak apa-apa. Tapi menurut pendapatku dalam mazhab Syafi'i, kurap dalam binatang kurban apakah banyak ataupun sedikit itu tidak sah kurban karena dapat membuat dagingnya busuk. Sedangkan maqasid dalam kurban ini para fukara dan para orang miskin harus mendapatkan daging yang segar, daging yang sehat dan daging yang bagus. Misalnya ada lagi seperti pincang. Jadi tidak semua pincang itu menegah kurban. Namun Imam Nawawi menambahkan mengkaitkan pincang yang dapat menegah kesahihan kurban adalah bila binatang itu gara-gara pincangnya dia terlepas ataupun berpisah dengan kawanannya, maka pincang yang model begitu dapat menegah kesahihan kurban. Adapun dia bila ia pincang yang model begitu, dia akan didahului oleh binatang yang lain untuk makan rumput yang segar, karena kakinya agak lambat untuk bergerak. Begitu Tengku. Iya, baik ya. Ini misalkan pincangnya Tengku waktu disembelih. Kan di saat disembelih itu kan banyak dilakukan supaya kan aman hewan kurbannya. Tapi kadang-kadang dilakukan sehingga patah kakinya. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin bisa dilihat di jilid 4 kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa bila ketika kita hendak menyembelih seekor hewan kurban, lantas saat kita merebahkannya ke tanah, dia melawan, sehingga terjadilah sedikit keseleyu ataupun bahkan pincang ataupun patah kakinya, maka cacat yang terjadi saat melakukan sembelih hewan tersebut juga dapat menegah kesahihan hewan tersebut sebagai hewan kurban menurut pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. Berarti harus kita gantikan ya? Iya, harus gantikan. Harus lebih hati-hati lah. Oke, baik ya, kembali kepada Tengku. Ini ada juga ini dalam proses penyembelihan ya Tengku ya. Ini kan kita temanya hikmah dan hukum kurban dalam perspektif Islam ya. Ada yang di saat menyembelih, misalnya Tengku Imam atau siapalah ya, ketika menyembelih itu kan kadang-kadang pisaunya atau parangnya jatuh. Ini bagaimana nih? Apakah seperti apa ini? Jadi kalau pisau jatuh itu sebenarnya sudah dijawab di dalam web LBM. Bila kita langsung mengambilnya saat pisau jatuh, langsung mengambilnya itu tidak menegah kesahihan pemotongan kurban tersebut, tetap dianggap sah. Jadi tapi kalau pisaunya jatuh dan berpisahnya terlalu lama sehingga membuat hewan itu tidak memiliki hayah mustaqirah lagi, maka kesahihan hewan itu sudah diragukan dan sudah tidak dikategorikan lagi. Oke, baik ya. Ini menarik untuk tema hari ini ya. Baik, kita kembali kepada ini bagaimana, kan ada sebagian orang ingin berkurban, tadinya juga sunnah ya, ada juga yang wajib. Ini ada seseorang ingin berkurban, cuman biayanya ini agak mungkin terkendala di dalam mengumpulkannya dan sebagainya. Dan bagaimana cara atau trik supaya kalau tidak
bulan ini kita kurban, mungkin tahun-tahun depan ini harus ada kurban. Ini bagaimana langkah-langkahnya supaya ada modal untuk berkorban dan ada triknya supaya langkah-langkah lebih efektif untuk berkorban ini. Trik untuk kita bisa berkurban tiap tahun. Bahkan ini juga sudah diaplikasikan oleh masyarakat kita, bahkan kantor-kantor sudah mempraktikkan itu. Ataupun istilah lain namanya arisan kurban ya. Arisan kurban. Nah, arisan kurban ini alternatif untuk kita bisa kurban tiap tahun. Caranya bagaimana? Ya seperti arisan yang telah kita ketahui. Apakah kita mencari anggota 7 orang ataupun 2 orang ataupun 3 orang selebihnya, dan kita patungan. Setelah beberapa bulan sampai pada bulan haji, setelah terkumpul dan uang tersebut kita tentukan. Nah, kita tentukan uang ini saya berikan kepada kamu sebagai hadiah, dan kau beli hewan kurban dan kau sembelihkan. Tahun ini jatah kita. Kemudian tahun ke depan juga seperti biasa kita patungan uang, dan setelah terkumpul kita bilang ini hadiah untuk kamu, yang kedua jatah kamu tahun ini, dan kamu beli hewan untuk kamu kurbankan. Begitu juga yang dilakukan oleh kantor-kantor seperti itu. Jadi karyawan-karyawannya diperintah sama bos untuk patungan uang, mengumpulkan uang. Kemudian pada bulan haji ditentukan ini 1 lembu untuk 7 orang kelompok ini. Ya. Tahun depan begitu juga. Ini lembu untuk 7 orang kelompok B gitu. Harus ditentukan, karena kalau tidak ditentukan tidak sah arisannya. Misal sudah kita patungan uang nih. Kemudian kita bilang ini 1 lembu ini untuk 7 orang dari kawanan 30. Tidak tertentu yang mana. Itu tidak sah dalam agama. Tapi harus ditakyin dan ditentukan di mana. Harus benar-benar 7 orang ya. 7 orang. Dan mengapa 7 orang itu? Ya. Tidak bisa lebih. Ya. Mengapa 7 orang? Pada dasarnya bukan 7 orang juga, tapi kalau untuk 1 ekor lembu itu untuk 7 orang. Kalau kambing, seekor kambing itu 1 orang. Mengapa begitu? Itu ada dasarnya, ada dalilnya. Jadi Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap kalian apabila ingin menyembelih, maka boleh menyembelih 1 ekor kambing untuk 1 orang, ataupun 1 ekor lembu untuk 7 orang. Jadi ada dalilnya. Nah, jadi yang menyatakan bahwa 7 orang itu untuk seekor lembu. Ya, berarti 7 orang ya. Baik ya, saudaraku di mana saja berada, kita kembali kepada tema, yaitu hikmah dan hukum kurban dalam perspektif Islam. Baik, saudaraku di mana saja berada, kami informasikan ya, masih banyak yang kita kupas di kesempatan hari ini, namun untuk saat ini kita akan jeda sejenak, dan bagi sahabat saudara yang ingin mempersiapkan pertanyaannya bisa langsung ditelepon sesaat lagi ya. Kami akan kembali setelah selingan berikut ini. Acara ini turut disponsori oleh Rangkang Blang Coffee, Jalan Banda Aceh Medan, Gampung Blangme Barat, Kecamatan Jinim, Kabupaten Birun. Toko ZF Bangunan, Jalan Medan Banda Aceh, di samping Masjid Kecamatan Panrah, Kabupaten Birun. Dan turut disponsori oleh Toko Mekar Indah, Jalan Birun Dakengon, Kilometer 1, nomor 7 dan 8, Komes, Birun. Ya baik ya, syukur dan kasihan Anda masih tetap sedia bersama kami di Radio Yadara 92,8, Radio Syiar dan Informasi. Sebagaimana biasa, kita dalam program Talk Show Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat, bekerja sama dengan tim Lajnah Bahsul Masail Daya Mudi Masalah Samalanga. Ya, saudaraku, tadinya kita sudah membahas beberapa poin ya, dengan tema hikmah dan hukum kurban dalam perspektif Islam. Baik, hadir Tungku Yuda dan juga Tungku Muhammad. Kami juga menginformasikan acara kita disponsori oleh Rangkang Blang Coffee, Toko ZF Bangunan, dan juga Toko Mekar Indah Birun. Baik, Tunggu, kita kembali kepada pembahasan kita, Tunggu, yaitu
hikmah dan hukum kurban dalam perspektif Islam. Tadinya juga ada sistem cara supaya mudah dalam berkurban atau dia bagi seseorang yang ingin berkeinginan ada sejenis arisan tuh ya. Ya. Tapi tetap patokannya kepada 7 orang ya. Baik, ini ada satu organisasi ya yang ingin memberikan kurban kepada satu pihak atau kepada masyarakat atau satu lembaga lah kira-kira seperti itu. Ini boleh seperti ini kan kalau organisasi itu lebih daripada 7, ya kan? Nah, ini apakah dinamakan dengan kurban atau adakah istilah lain tentang pemberian tersebut? Ini bagaimana? Seandainya ada satu organisasi berkurban kepada satu lembaga ataupun hal lain, apakah ini jatuh sebagai kurban? Sejauh yang kita ketahui, kurban ini harus tertentu, satu lembu untuk 7 orang dan satu kambing untuk 1 orang. Tapi seandainya satu organisasi yang lebih daripada 7 ataupun satu kambing untuk 1 orang memberi kepada satu lembaga, misal satu lembu milik satu organisasi diberikan kepada satu lembaga, ini tidak jatuh sebagai kurban, tetapi jatuh sebagai sedekah ya, Muhammad gitu. Jadi sebagaimana penjelasan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan juga dalam Hasyiah Asyarwani halaman 406, Al-Imam Asyarwani menjelaskan bahwa dalam konteks udhiyah, dalam konteks kurban, jadi kebanyakan urang kedanyo perle gedepe bahwa kurbannya ji khusus ke urang, kan ke organisasi. Jadi ketika nasabah organisasi melakukan kurban, mengatasnamakan organisasi, makanya kan kurban. Karena tetap kurbannya perintahnya kepada orang. Sedangkan organisasinya kan urang yang tertentu. Bisit apakah mesti yang melakukan kurbannya sebuah organisasi mengatasnamakan seluruh instansinya. Nyan sama dengan hanarit ke kurban sih. Pakan menan. Karena hana khusus kepada tidra urang, bahkan urang rame. Sedangkan syarat pada kurban menyo seekor lembu nyan 7 urang paling rame aja. Adapun 6 urang, 5 urang nyanjek sih. Lebih aja intiret kepada sedekah sunat. Namun bila dalam kasus sebuah organisasi mengatasnamakan memandum instansinya, memandum urang yang na dalamnya, nyan sama dengan kekurban hanaret, bahkan bisa jadi mungkin menyogenit ke sedekah red. Berarti itu sedekah. Ini istilahnya uang pemerintah. Uang pemerintah dari pemerintahan dikasih kepada satu istilahnya kan bahasa haji pemimpin. Pemimpin itu langsung memberikan supaya menjadi kurban. Apakah ini boleh atau dinamakan dengan kurban atau gimana? Dan pembahasan tersebut oleh LBM MUDI juga pernah membahas, pernah menjadikan bahan mubahasah bahwa bila sira urang, adapun sebuah pemerintahan gejuk peng kepada pemimpin desa ataupun pemimpin kecamatan, kemudian beliau menyembelih kurban atas nama pemerintahan, yang juga hana sah sih, karena hana tertain urang inan, karena kurbannya sebagaimana lumpukah beno nyo khusus kepada orang-orang tertentu. Buna urang yang kamu tente dan mutain dalam hal kurbannya. Sedangkan bila mengatasnamakan sebuah organisasi pemerintahan, nyan menyoteng kira hana ketain urang hana jeut. Tapi menyoka ketain 7 dro camat kampungnya, camat daerahnya. 7 dro bupati yang na di Aceh ataupun 7 dro gubernur yang na di Indonesia, nyan kasah. Iya, ditainkan ya. Oke, baik ya. Ya, baik, kita kembali kepada persoalan kita tunggu. Ini berkenaan dengan daging ya, daging yang kita daging yang setelah disembelih itu kan dagingnya di paket-paket tunggu ya. Ini yang berhak menerima dagingnya ini siapa tunggu? Yang lebih afdal dalam pandangan Islam, apakah orang yang sering berjumpa dengan kita atau pihak keluarga atau teman-teman kita? Ini siapa yang berhak menerima dari daging tersebut? Baik, Rengku.
Jadi yang berhak menerima dagingnya adalah memandu murung yang daerah gadanyo yang kaum fakir dan miskin. Jadi sama dengan tidak pegah memandu murung daerah gadanyo, hanjit tak serahkan daging tersebut kepada orang luar daerah. Misalnya ada yang tinggal di kampung Jinip, nyan dalam kawasan Jinip, dalam balak Jinip sagai, kaum fakir miskin yang dalam balak Jinip yang kekenan tak serahkan. Berarti istilah balad kecamatan atau kampung? Tanya istilahkan kecamatan karena inan beda pendapat ulama, beda cara menjelaskannya. Oke, baik ya. ya. Mahal khilaf. Jadi apakah daging tersebut wajib tak serahkan kepada seluruh kaum fakir miskin yang dalam daerahnya. Adapun tehdum kadar deman wajib tamu sedekah dengan udhiyah. Mana dua. Dalam bab udhiyah, na surah udhiyah sunat, na surah wajib sebab nabar. Jadi dalam hal udhiyah wajib, nyan memandu wajib sedekah. Sepotong pun hanjit katanya cok tak baju kerod. Nyan menyo dalam hal udhiyah wajib. Namun menyo udhiyah sunat, menurut pendapat kuat yang lebih utama, nyan le katanya tapajuh kedro tu cuman segumpal mulut saja. Ubilot saboh satu kunyahan saja. Sini sikrek daging lah bahasanya. Nyan yang paling utama. Selebihnya tak sedekah mandum. Pakan sikrek daging karena Nabi na kepuput menan. Dan yang lebih afdal sikrek dagingnya adalah hati dan limpa. Kemudian dalam hal padum persen demanjit tamu sedekah dari yang wajib dalam sedekah dari kurban sunat. Jadi kurban sunatnya wajib yang tamu sedekah sebenarnya cuman sekantong plastik saja. Maknanya ubi kadar kagekiranya sebagai barang berharga. Yang jelaskan oleh Imam Al-Mahli dalam kitabnya, juga Khatib Syarbini dalam kitabnya Mughni Muhtad, juga Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya, juga Al-Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin. Yang jelaskan bahwa yang wajib tak bersedekah cuman sebahagiannya saja, dan sebahagiannya adalah dum kadar daging yang kagekira berharga, itu mungkin sekantong daging ka berharga. Kemudian tingkatan yang kedua yang utama yaitu yang paling utama benar yang tacok kedua adalah sepotong daging to. Mana tingkatan kedua yang lebih gaji itu katanya tapajuh seperlhe dan 2 perlhe tamu sedekah. Seperlhe daripada daging, 2 perlhe tamu sedekah. Tingkatan yang kelhe yang paling god, yang berarti yang agak kurang god berarti dah. Karena yang paling pertama benar tamu sedekah. Jadi tingkatan yang kelhe paling god bak surah udhiyah sunat, itu le katanya tak bagi lhe boh dempuk. Seperlhe tacok tapuo katanya, seperlhe tu tak jadikan sebagai hadiah. Makna hadiah mana? Dalam hewan kurbannya katanya je tajuk kepada orang kaya sit. Tapi kan ada dasar memiliki. Beda dengan tajuk kurung kasin, ngurung fakir. Menyo tajuk kurung kasin, ngurung fakir, nyo wajib tajuk dalam bentuk daging yang masih mentah. Hanjit tajuk daging yang kalih tak tagun hanjit. Karena urungnya dapat memiliki daging tersebut dalam artian jid gepublo, jid gecok gero, menyo surah jid pesewa, jid dapat sewa. Man hana surah jid sewa. Jadi mandum hal-hal yang berjangkutan dengan masalah muamalah, nyo jid dilakukan legaan. Urung fakir miskinnya dalam hewan kurban beno. Tapi beda ngurung kaya, menyo urung kaya nyan geterimang daging tersebut atih nama hadiah. Dalam artian kata kegaknya jid tajuk dalam keadaan kamu tagun, dan dalam artian kata wate kagak terima hanjit publoli. Wajib untuk baju tok. Menan. Oke, baik ya. Berarti hana gesyaratkan untuk daging tersebut untuk khusus ya, berarti khusus kepada dalam balan ya. Oke, baik ya, saudaraku di mana saya berada. Kemudian ini tentu kan ada persoalannya di saat melakukan penyembelihan baik akikah atau kurban, ada sebagiannya bahasa haji ada hiasan pada hewan kurban. Kadang-kadang naga budak, nah yang mungkin mau jumpa macam-macam kan, menyewangi kan, nah yang geluh dengan cermin atau macam-macam. Ini bagaimana tuh dalam pelaksanaannya? Sebenarnya ini memang tidak ada landasan ya Tungku Mamaknya. Cuman teringat saya di dalam kitab Jawi ya, dalam kitab Jawi memang ada praktek itu, tapi bukan untuk kurban tapi untuk bayi.
Untuk orangnya. Untuk orangnya ya, untuk si bayi. Mungkin lebih lanjutnya dulu. Kebanyakan katanya sering tadi bahwa sebelum katanya berkurban, nyan binatang kurban tabu budak ele. Tabu budak, tabu make up, bahkan yang bu lipstick. Bu minyak wangi lah. Nyan pada dasarnya kesunahan tersebut bukan untuk kurban. Jadi salah urang tafsirkan ke kurban tabu budaknya. Padahal yang sunatkan berhiasnya untuk si penyembelih kurban. Nah, kepada katanya bahkan dalam kitab-kitab disunatkan kepada urang yang berkurbannya menyukai tamang 10 Zulhijjah dalam artian kata kait tamang wate kesunahan udhiyah. Nyan legaknya berarti hana jetle gekoh ke dile sunat. Sunat baik gekoh ke le baik gekoh bule-bule yang na pada seluruh badan gapnya kecuali wate kali sembeli. Hikmahnya pakan karena dipegahli Imam Al-Qalyubi ketika katanya hana takoh guke dan bule-bule yang na pada badan katanya nyan setetes darah yang ngeru daripada binatang kurbannya menjadi ampunan dosa bagi katanya. Maka ada kala baiknya memandum anggota katanya betakoh dele supaya seluruh anggota katanya yang berdosanya terselesaikan dan terhapuskan dosa-dosanya. Oke, baik ya Teguh. Ini kita kembali kepada kan ini syariat yang bersumber dari Nabi Muhammad Teguh ya. Dan juga Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril dan juga malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya apakah Nabi Muhammad SAW pernah berkurban? Oh, ya, baik. Rasulullah SAW berbeda kewajibannya dengan umatnya ya. Rasulullah ada khususiat kepada dirinya tidak dikhususkan kepada umat, yaitu Rasulullah wajib berkurban tiap tahun sekali ya. Bukan sunat, wajib. Walaupun Rasulullah dalam prakteknya beliau lebih daripada 1 ekor unta atau sapi ya. Bahkan ada ratusan yang Muhammad. 100 ya. 63 disembelih oleh Ini kan luar biasa. Ini seorang panutan dan seorang nabi utusan di muka bumi ini, walaupun wajib 1 tapi beliau lebih daripada 1 bahkan 100. Ini bisa kita ambil pesan moral daripada Nabi Muhammad bahwa beliau sangat dermawan. Iya. Baik ya. Dan saya juga teringat Teguh sama almarhum ayah Tusub Jinim ya. Allahumma ghfir lahu. Setiap tahunnya ada kurban. Kan saya selalu di Dayah Teguh ya, melihat bahwa setiap tahunnya ada kurban yang disembelih oleh ayah. Luar biasa juga, termotivasi seperti yang Teguh sampaikan tadi ya. Oke ya, mudah-mudahan kita juga dapat berkurban nantinya ya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik saudaraku di mana saya berada, kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Acara ini turut disponsori oleh Rangkang Blang Coffee, Jalan Banda Aceh Medan, Gampung Blangme Barat, Kecamatan Jinim, Kabupaten Birun. Toko ZF Bangunan, Jalan Medan Banda Aceh, di samping Masjid Kecamatan Panrah, Kabupaten Birun. Dan turut disponsori oleh Toko Mekar Indah, Jalan Birun Dakengon, Kilometer 1, nomor 7 dan 8, Komes, Birun. Baik, syukur kehadiran Anda masih tetap bersedia bersama kami di Radio Yadara 92,8, Radio Syiar dan Informasi. Baik, saudaraku, untuk tema hari ini yaitu hikmah dan hukum kurban dalam perspektif Islam. Hadir tim Lajnah Bahasul Masail Dayah Mudi Mesra Samalangat. Di kesempatan hari ini ada Tunku Muhammad dan juga ada Tunku Yuda Maulana. Baik, saudaraku, sudah beberapa poin yang telah kita bincang ya dalam program Talk Show Kanti Jumat hari ini. Ini sudah ada beberapa pertanyaan tentunya dari sahabat Yadara. Yang pertama, tunggu kita langsung membacakannya dan insya Allah langsung dijawab oleh guru kita di kesempatan hari ini. Pertanyaan pertama adalah tadinya dari sahabat kita Tunggu Samsul di Bate ya. Pertanyaannya, julu-julu sira urang kemain julu-julu untuk berkurban ya. Kemudian kan tadinya ada 7 orang Tunggu. Cuman 1 orang meninggal. Tinggal 6 orang. Ini bagaimana tuh? Ya. Persoalan kurban dengan bentuk julu-julu. Apabila kita selaku orang yang melakukan julu-julu ini melakukan praktek julu-julu untuk berkurban, ternyata orang yang ke-7 meninggal.
Umpama ji masa urang phone sampai urang yang ke-6 nyo kali berkurban mandum. Katruh masa dan juga akan selesai kurban. Dan pada tahun selanjutnya kajatah urang ke-7 ternyata urang 7 nyan ka meninggal ya. Nyan kiban. Nyan hukum ji berklasifikasi berapa poin. Apabila sebelum meninggal goknya pernah gewasi untuk kurban. Maka ketika berkurban nyan sah sebagai kurban. Tetapi apabila sebelum meninggal hana gewasi siapa. Katruh jatah goknya hana gewasi siapa. Watai tro bulan haji kurban le urungnya yang lain nyan hana red sebagai kurban. Tetapi solusi ji agar merumpok pahala li urang yang akan meninggalnya, urang yang kurban tersebut harus geniatkan pahala kepada urang yang akan meninggal. Nyan baru mendapatkan pahala. Kemudian kumamakna? Ya, berarti dalam kasus Fira urang ataupun 7 urang ke berkurban. Begat arisan kan, begat jelu-jelu. Meninggal Fira daripada 7 kan. Yang berarti urang ke-7 sengkira agaknya geniat wasit kepada urang yang 6 benar menyo sengkira alung meninggal nya nusia kurban ateh nalung Fira. Maka nyan saboh lumo nyan sip ke 7 urang nyan. Namun sengkira hana wasit para ulama berbeda pendapat. Jadi menurut Imam Al-Abadi, Abu Hasan Al-Abadi, sebagaimana tertera dalam kitab At-Tuhfah, nepegahinan bahwa menurut beliau sah secara mutlak. Maknanya ketika sira urang yang kam meninggal dan hana wasit siapa untuk berkurban, menurut kayan ada tak kurban pi hana apa. Tapi nyan tidro kayan sagai Imam Abu Hasan Al-Abadi. Namun kebanyakan ulama lagi Imam Ar-Rafi'i pendapat kuat, Imam An-Nawawi, lagi dalam Minhajut Talibin begat Imam Nawawi, lagi dalam kitab Imam Rafi'i Muharrar juga begat sit. Dan juga lagi Imam Al-Ghazali. Nyan urang nyan berpendapat bahwa hana sah tak kurban kurang yang kam meninggal sengkira hana wasiat. Jadi menyoka wasiat yang kasah, hana wasiat ya hana sahnya menurut pendapat kuat. Kadang-kadang ingin berpegang kepada pendapat lain nyan perlu tajak kaji lebih lanjut hanjit langsung tak berpegang. Untuk dapat pahala harus dinilai ya. Menyo surah sabote le katanya taniatkan pahala sagai kepada urang yang kam meninggal. Sengkira lung si saboh kameng sagai. Dan kurbannya memang dari lung. Cuma lung niatkan pahala bukan niat kurban untuk 2 orang. Niat pahala saja. Pahala lung kurbannya lung hadiah ya Allah kepada urang yang kahanalinya. Kepada kakek lung yang kahanali musaji. Nyan hukumnya hadiah pahala tersebut sampai. Karena yang sama lagi sedekah. Iya, baik ya. Ini dalam 7 orang tadi itu yang meninggal 1 orang. Ini apakah langsung dilakukan penyembelihan walaupun kamu meninggal tiro atau untuk nak dijoro dagan tol lain tiro kan? Ya kiba. Yang tergantung. Menyobuno urungnya na wasiat berdasarkan pendapat kuat benar. Menyona wasiat berarti bantu juga hana payah ganto urung lain karena yang ke-7 diisi oleh orang yang kahanalinya. Man sengkira hana wasiat bet tada ngati pendapat lain benar. Itu pendapat kuat sit. Maka nyan lebih gaji tak ganto urung lain. Menyohana tak ganto bagian yang ke-7-nya anjit ke bagian sunat. Ya, baik ya. Kita kembali kepada pertanyaan dari Kecil Amsyah tadinya. Pertanyaannya tunggu langsung to the point tuh ya. Meninggai siro keluarga meninggai katrib puluhan tahun ya. Cuman keluarga ingin berkurban kepada orang yang akan meninggai katrib kan puluhan tahun. Apakah bisa menjadi kendaraan di yaumil akhirah nantinya ini begitu? Harus tepu dile masalah landasan ataupun dalil dari binatang kurban ini akan menjadi kendaraan kita di yaumil mahsyar. Ini para ulama ternyata di saat kita seleksi hadis ini berbeda pendapat. Seperti Imam Ibnu Ruf'ah dan Imam Rafi'i, ini ada landasannya. Tetapi oleh pakar-pakar hadis seperti Ibnu Salah di dalam kitab Talkhis
Habir dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Mushkil kembali ya. Mereka membantah terhadap hadis ini. Mereka mengatakan hadis ini tidak sebut. Bahkan hadis ini dhaif ya. Jadi dalam halnya oleh para ulama dalam hadis sabuh hadis yaitu abdimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Jadi ini pegah oleh Imam Ar-Rafi'i, Ibnu Ruf'ah dan beberapa ulama lain lagi Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Wasit. Ini pegah bahwa binatang udhiyahnya menjadi kenderaan atau sirat sehingga katanya. Mungkin kadang-kadang sering tak dengar penceramah pegah menyo katanya natasi kurban maka akan tai motor fortune sehingga Alfa tai. Ya mbak tergantung kurban pe model pe yang tanyo kurban. Iya. Namun berada pula katanya bahwa landasan urungnya menyatakan bahwa setiap hewan kurban menjadi kenderaan yaitu hadis abdimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Yang hadisnya dianggap dhaif oleh kebanyakan para ulama. Lagi Ibnu Hajar Asqalani yang pegah yang model lafaz menan hana hadisnya. Sejauh yang long kaji hana hadisnya. Jadi pegah menyebah saji maudhu palsu. Kemudian lagi pakar hadis riwayat Ibnu Salah dalam kitab Syarah Mushkil Al-Wasit. Beliau adalah salah seorang ulama pakar ilmu dirayah hadis. Hanya pegah lagi kan lung hanatom pernah lu rempek hadis yang model menan. Jadi kredibilitas hadisnya masih diragukan. Bidshitna dhaif dat. Karena dalam sanadnya terdapat Yahya bin Ubaidillah. Jadi sama dengan menyona Yahya bin Ubaidillahnya hadisnya dikategorikan sebagai hadis dhaif. Jadi kita pegah menyembelih taharapkan legatanyo benar kenderaan yang terbedoji agak kurang tepat. Karena manusia dekat dina urun tayangnya hadilah sebagai landasan amal fadilah amal jid pegah. Nyan bet tua katanya dalam kitab Minhalul Latif Abu Yasin Alawi pernah mengatakan bahwa syarat beramal dengan hadis laih apabila hadisnya hana bersangatan laih. Dalam kasusnya hadis dhaif jiddan. Saboh sakai tapi dhaif jiddan kepada Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Talkhisul Habir. Jadi sama dengan hadisnya haji kepedoman dan katanya bet tak sembelih terharapkannya. Tapi pesit takarrub ila Allah. Takarrub ila Allah dan le fadilah lain. Termasuk fadilah katanya bersembelih iaitu itqu minan nar. Terlepas katanya daripada api neraka. Dan juga termasuk fadilah ketika katanya bersembelih adalah setiap tetesan darah sembelihan katanya menjadi tebusan, menjadi petebusan dosa katanya sebagaimana dalam hadis yang sahih. Dan pegah li Rasulullah kepada Fatimah, qumi ila adhiyatik fashhadiha fa innahu bi awwali qatratin min damiha yughfaru laki ma salafa min zunubiki. Jadi sama dengan pegah Nabi watena tasi udhiyah nyantakalon. Gedanya perhatikan karena ketika setiap tetes yang roh daripada darah tersebut menjadi penghabusan dosa gedanya. Okey, nunggu kembali kepada pembahasan pertanyaan Kesyik Alam Syah dari Samalang Abuno bahwa Firaun katrip ka meninggal. Legaknya gesembelih le keluarga sabuh kurban genit kurang meninggalnya. Nyan bet tua sit menyona wasit nyan jeut. Berarti nyan rud sebagai kurban. Menyo hana wasit menurut pendapat kuat hana rud sebagai kurban. Jadi yang jeut tanit fahala menteng. Menyo hana wasit rud sebagai sunnah, hana rud sebagai kurban. Iya, baik ya. Kemudian ada satu lagi Tuku, ini ada kambing ya. Diberikan oleh satu pihak kepada lembaga LPI. Ya, ini kan para pihak lembaga LPI kandori, membuat kandori kepada anak yatim. Ya, ini berarti daging dari hewan tersebut tidak dibagikan secara personal, tapi dimasak. Ini bagaimana tuh? Yang dikatakan dalam kitab Hasyiah Al-Mahali, Syarah Al-Mahali kepada kitab Minhajut Talibin, juga dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, juga dalam Nihatul Muhtaj yang kejekat Imam Aramli, bahwa ketentang daging kurban, menyo nasira urang geserahkan daging kepada urang lain. Maknanya gewakilah. Gewakilah untuk gue sembelih. Nyan daging kurban wate gebagikan nyo harus metumpuk-tumpuk, maknanya masih dalam keadaan mentah. Wajib nyan dan syaratnya. Sengkira hana gebagi sebagai metumpuk-tumpuk maka hana sip syarat. Maka hana sah sebagai kurban.
menan. Baik, saudaraku, kami informasikan kepada pendengar radio Yadara, jangan lupa untuk menyimak dan juga cek kembali kajian Kantin Jumat di YouTube Yadara TV. Baik, kita langsung tunggu untuk sesi terakhir. Ini ada pertanyaan dari sahabat kita tadinya tentang rencana untuk menyembelih hewan kurban, cuman asal modalnya dari BUMG. Ya. Nah, kemudian hasil dari kegiatan itu langsung dilaksanakan kurban. Pertanyaannya, apakah perlu dicek kembali asal usul dari uang BUMG tersebut? Ini bagaimana tuh, Bang? Di dalam agama, ketika ada seseorang yang bersedekah ataupun memberi uang kepada kita, kita tidak dihukumi harus cek berasal dari mana. Selama tidak kita meyakini bahwa usaha itu memang jelas-jelas haram. Itu terhadap kita tidak ada perintah untuk kita cek. Kecuali memang sudah jelas-jelas usaha itu haram, itu baru kita tidak boleh menerima. Tapi apabila ada satu badan bersedekah ataupun kurban diberikan kepada kita, itu sah-sah saja kita untuk menerimanya dan tidak perlu untuk memeriksa. Ya, berarti untuk hewan kurbannya itu sah. Untuk hewan kurbannya kembali lagi seperti tadi ya, umpamanya sesuai bila sesuai dengan syarat-syaratnya dianggap sah. Ya. Dan sebelum kita pertanyaan kedua, apakah sah kurban dengan uang haram? Berkurban dengan uang haram itu kembali kepada satu kaidah dalam ilmu usul fiqh bahwa an-nahyu yadullu ala fasadil manhi'an. Jadi larangan kepada suatu perbuatan itu menunjuki kepada rusaknya dan tidak sahnya suatu perkara itu. Dalam contoh ibadat, mesti lagi contoh katanya tacu aja, tak semayang aja kan. Nyan nasah, padahal yang gelarang. Nyan hana mandum lagi kan. Jadi pada surah udhiyah, pengharum dengan udhiyahnya bukan sesuatu yang saling terikat. Jadi bak surah larangan ditinjau kepada fasid manhian, nyok bila yang gelarangnya adalah diri perbuatan tersebut. Namun bak surah pengcua ataupun peng pelain yang gelarang adalah cua kan udhiyah. Jadi katanya tak semestinya ngempeng lih tak cuma nyan udhiyah katanya sah, namun fahalahana karena mencampur dengan larangan. Jadi gara-gara tak cua peng ataupun dengan peng haram lain tak udhiyah, nyok udhiyah tetap sah, namun fahalanya hana. Ya terus pahala kepada popeng yang ada cuan. Adapun nyotruk pahala kepada popeng yang ada cuan, nyan menyonatani truk. Memang katanya dosa dengan popeng itu. Oke, ya, baik ya. Tapi mukumat nih, ya mukumat sing ora akhirat. Oke, baik, Nunggu, ini langsung karena waktu kita sudah habis ya. Yang berikutnya pertanyaannya tentang yang apa? Tadinya juga ada dari pertanyaan Bang Radit ya, yang julu-julu mungkin 7 orang mungkin ya, julu-julu seperti yang kita bahas tadinya. Cuman pada betul kemudian kahana lipeng, anam hopeng lagi. Kan kahana hopeng yan ke sah kurbannya kan peng menonit kurban cuma kagak ada peng holi. Ini gimana? Ya Hanali ya, tentang pahala ataupun sah kurban ya harus benar kurban nilai ya. Ya betul. Benar kurban, kemudian pelaksanaan kurban hinan baru sah untuk kurban. Sedangkan gara-gara niat sah dan mendapat pahala hana teman. Menyo dapat pahala nyan mungkin dapat pahala niat. Karena innama amalu binniyat faman kana hijratuhu ila Allah. Dari hadisnya bahwa katanya memang umat Nabi Muhammad itu najuk keringanan yang hana pada umat awal. Ketika katanya meniatkan perkara baik, makanya dicatat sebagai amal baik. Bahkan di dalam sebuah penjelasan naurung yang hana gaya haji namun niat gaya haji sehingga akhirat kena pahala haji. Nah yang mudah-mudahan dalam laki Allah tanya bermenan. Niat kena ikhlas.
Oke, baik ya. Berarti karena kebaikan sangat banyak, berarti untuk sementara ya payah nih lah. Payah nih leh. Ini bijak ya. Walaupun tidak ada duduk. Wah nambah bubur. Wahale semoga. Oke, baik ya. Ini yang terakhir dulu dari Kesi Alamsyah tadinya ya. Jadi mungkin pertanyaan yang memang benar-benar untuk ingin dimengerti dan juga harus ada hilahnya caranya bagaimana. Tadinya ada kan orang tuanya tadinya sudah puluhan tahun meninggal. Ya kan bedaan musuara handang dengar kan? Ya, menan. Berarti pakai cara berarti supaya jalan untuk gedempuh urunsi gayan berbahagia. Berbahagia akhiran. Ya, nya kiban. Hana mesti urunsi gayan, urunsinya mandu. Ya, benar kira-kira. Jadi karena yo bersangkutan dengan bah kurban, mungkin akan dabah balain sih. Dalam bah kurban menyogatanyo ingin benar fahala kepada urunsi dari segi fahala kurban. Jid katanya kurban kedro tu taniatkan fahala kepada urunsi. Nyanakan urunsi katanya mendapatkan fahala. Dan hana mecihrot kurban menyorong yang kam meninggal tamu sedekah taniatkan fahala sedekahnya kuru meninggal. Makanya seolah-olah orangnya yang bersedekah. Dan untuk jalan yang lebih umum long nak bahagia sabi-sabi urunsi katanya dah sedekahlah dengan jalur wajib itu wakaf. Kan jalur yang selalu lalu yang selama-lama sedekah alat dawam iaitu wakaf. Nyan menyokata wakaf masjid ke urunsi ataupun tanah ke daya, tanah ke masjid, amal jariah. Nyan maka selama-lama akan ilih fahala kepada urunsi katanya. Dan tamlake dengan sedekah dan amal-amal kebaikan katanya. Lelah cara-cara termasuk ketika katanya ingin melakukan salat, ingin melakukan perbuatan baik berupa serta ibad dan sebagainya, dan niatkan fahala kepada urunsinya akan truk fahala ke urunsi. Tergantung tanya hana mecih dengan berkurban. Ketika benar rat wasiat hana wasiat, maka le dengan cara-cara lain. Oke, baik ya. Mungkin ada penambahan dari Tengku Yuda. Ya, seperti Tengku Muhammad bilang tadi, jadi media kebaikan ataupun jalur mendapatkan kebaikan ataupun pahala ini bukan satu tapi banyak jalan. Maka bukan hanya pada kurban tapi banyak hal kebaikan lain yang bisa kita kirim pahalanya kepada orang sebagai yang tidak ada. Bahkan yang lebih baik tadi contoh lain itu amal jariah wakaf. Iya, baik ya. Berarti jalan yang harus ditempuh yaitu wakaf ya. Karena setiap orang yang melakukan ibadah di tempat yang kita wakaf itu selalu mengalir pahala. Oke, baik saudaraku di mana saja berada, karena waktu kita juga sudah habis di kesempatan hari ini. Kami informasikan untuk sahabat daerah jangan lupa untuk menyimak ulang nantinya program Talk Show Kanti Jumat bisa dicek kembali dalam minggu ini yaitu di YouTube Yadara TV ya. Dan juga ingin menyimak pengajian bersama almarhum juga ada di sana ya. Mungkin ingin menyerap ilmu kebaikan ataupun ilmu pengetahuan dari almarhum. Baik saudaraku di mana saya berada, karena tadinya pertanyaan dari Kesi Alamsyah pertanyaan yang terakhir, maka sudah mengakhiri program Talk Show Kanti Jumat di kesempatan hari ini dengan tema yaitu hikmah dan hukum kurban dalam perspektif Islam. Baik Tengku Muhammad atau Tengku Yuda, ini untuk sesi terakhir Tengku. Apa yang ingin Tengku sampaikan kepada pendengar Radio Yadara? Singkat saja. Jadi dari saya agar semua orang yang telah tiada mendapatkan pahala, setiap kebaikan yang kita lakukan kita niatkan untuk mereka agar mereka bahagia di hari kelak esok. Oke, dari Tengku Yuda mungkin. Jadi dari praktek syariat kurban di sini bisa kita ambil satu makna bahwa berbagi itu sangat indah. Di saat kita memiliki kelebihan harta, kita harus berbagi kepada sesama dan masyarakat semua. Iya, baik ya. Saudaraku di mana saya berada, luar biasa untuk closing di kesempatan hari ini ya. Nah, saudaraku kami informasikan program ini berlangsung berkat kerjasama tim Lajnah Bahasul Masail Daya Mudi Masra Samalanga dengan Radio Yadara. Insya Allah untuk Jumat depan ya akan hadir narasumber dengan tema dan dengan narasumber yang berbeda insya Allah ya. Dan juga ucapan terima kasih kepada Tengku Muhammad dan juga kepada Tengku Yuda, secara khususnya kepada tim Lajnah Bahasul Masail Daya Mudi Masra Samalanga yang sudah hadir setiap hari Jumat untuk memberikan ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan umat atau pendengar Radio Yadara dan juga pendengar Yadara TV insya Allah. Baik saudaraku, saya Mulyadi yang telah memandu acara ini.
Mohon maaf di mana kekurangan dan juga kesalahan, insya Allah kita akan bersua di lain waktu dan kesempatan. Dan juga mewakili kru Yadara FM yang bertugas dan juga tim Yadara TV yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.